guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, seperti biasa kembali lagi di channelnya Doni YC, channel yang selalu memberikan tutorial bermanfaat tentunya. Oke, nanti kali ini kita akan buat contoh atau review contoh surat nikah ya, atau yang disebut dengan NA nikah teman-teman. Kenapa saya review? Karena untuk surat nikah atau formulir nikah itu yang sekarang sudah beda, nggak sama lagi sama yang dulu. Jadi untuk operator desa yang menangani NA nikah atau surat-surat tentang menikah yang dari desa, dari kampung, itu formatnya sudah berubah dari N1 sampai N6 teman-teman. Jadi langsung aja kita ke tutorialnya, langsung biar nggak terlalu lama ya. Oke, saya sudah siapkan filenya teman-teman. Nah, oke, jadi di sini karena saya belum pernah, selama saya dapat surat atau formulir pendaftaran nikah terbaru, belum pernah ada yang nikah ya di desa saya atau di kampung saya tempat saya bekerja. Jadi ini masih saya kosongin teman-teman, dan juga masih sama sekali belum ada isi ya. Oke, di sini kita review satu persatu mulai dari N1 dulu teman-teman. Dan untuk kop kalian bisa lihat ya, sudah beda ya. Biasanya kan kalau yang lama dia ada kop desanya, tapi yang baru kita udah nggak pakai lagi teman-teman. Di sini tinggal kita ganti misalnya desa apa tempat kalian bekerja gitu ya, atau tempat kalian tinggal, lalu kecamatan dan kabupaten kota juga diganti teman-teman. Kalau kop yang seperti biasa dia nggak kayak gini, dia langsung seperti surat resmi gitu ya. Tapi untuk apa yang terbaru NA nikahnya dia sudah seperti ini teman-teman. Oke, lalu di sini pengantar nikah. Jadi lebih legalitasnya adalah surat pengantar nikah ya. Kalau untuk surat nikah tetapnya di ininya ya, di Pak Penghulunya itu yang bikin suratnya. Kalau kita hanya memberikan surat pengantar nikah saja teman-teman. Dan ini adalah salah satu syarat agar suatu pasangan bisa menikah dengan adanya surat ini teman-teman. Untuk nomor, ini nomor diisi dari nomor kampung kita, nomor sekian, seperti biasa, seperti yang sudah saya kasih tahu di surat-surat sebelumnya. Itu hampir sama, nomor berapa kan, lalu tanggal, tahun, kode kecamatan dan kode kampung juga teman-teman. Oke, lanjut ke bawah. Di sini yang bertentangan di bawah ini menjelaskan dengan sesungguhnya bahwa, nah, jadi untuk nama kita isi di bagian sini ya. Lalu nomor induk kependudukan atau nomor KTP, jenis kelamin tergantung dia lelaki atau perempuan yang dari desa kita teman-teman ya. Kalau dia yang nikahnya dari desa kita atau kampung kita perempuan ya kita tulis perempuan. Atau jika dia laki-laki maka kita tulis laki-laki, tergantung dari orang yang menikah yang bertempat tinggal dari tempat kita tersebut. Oke, lanjut. Kewarganegaraan tetapnya Indonesia ya pastinya ya. Ya terkadang juga ada juga yang dari luar, siapa tahu ini ibaratkan orang mana gitu kan tinggal di sini. Tapi tetap saja sih bahasanya tetap kewarganegaraan lah intinya ya. Oke, lanjut ke bawah, agama ya. Mau muslim atau Islam, Hindu dan yang lain-lain juga di sini teman-teman. Pekerjaan, alamat. Nah, alamat ini harus jelas. Dari mulai dusun, tempat tinggalnya, RT RW dan desa apa, kecamatan, kabupaten dan kotanya juga teman-teman. Oke, untuk status pernikahan ini ya tergantung sih. Kalau dia apa namanya dijaka, ini berarti dia belum pernah menikah teman-teman. Kalau dia belum pernah menikah berarti yang kita coret di sini atau kita isi di sini teman-teman, jejaka gitu ya, kalau dia belum pernah menikah. Tetapi kalau dia sudah pernah menikah kita isi duda gitu ya. Bahkan juga di sini sudah ada beristri ke, berarti sudah misalnya sudah pernah nikah dan masih ada istri, masih bisa teman-teman ini. Tapi nggak ada ya perempuan, jarang sih, bukan nggak ada, jarang wanita yang mau di madu tuh jarang. Enak kali kau punya istri banyak. Oke, lanjut. Nah, kalau perempuan di sini ya seperti ini teman-teman ya.
otomatis ya perempuan ya, tinggal tergantung dia perawan atau janda gitu ya. Kalau dia janda kita tulis di sini janda, kalau dia perawan ya kita tulis perawan di sini. Oke, lanjut ke bawah. Adalah benar anak dari pernikahan seorang apa ini? Pria. Nah, berarti ini nama orang tuanya yang laki, teman-teman. Yang laki-laki ya, nama ayahnya gitu lah ya. Oke. Di sini juga ada nama lengkap ayahnya, nomor KTP ayahnya juga. Intinya bagian sini ya. Nah, bagian sini nih. Ini diisi untuk apa namanya? Data diri orang tua yang laki-laki gitu ya. Dan untuk data diri orang tua yang perempuan di sini, teman-teman. Untuk data diri ibu kita gitu ya. Misalnya kalau mau menikah. Jadi di sini. Nah, ini nanti bisa kita ambil dari data kakak atau kartu keluarga kita, teman-teman. Di sini bisa diinput melalui kakak. Tanpa kakak ya nggak bisa dong, susah gitu kan, rumit. Oke, lanjut teman-teman, kita ke bawah ya. Oke, yang kosong-kosong ini ya kalau dia nggak ada data ya nggak usah diisi, teman-teman. Oke. Nah, kalau masalah bagian sini nih ya, ini juga karena saya baru, teman-teman. Nanti saya akan review lagi setelah saya buat surat nikah untuk bagian sini ya. Untuk sementara bisa kalian kosongin dulu. Oke, lanjut kita ke bagian sini. Demikian surat pengantar ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, tanggal, bulan, hari ya, tempat desa kalian, misalnya desa apa, lalu tanggal, bulan, dan tahunnya, teman-teman. Untuk kepala desa kalian bisa tuliskan kepala desa kalian namanya ya. Nama lengkap nih di sini nih, ada keterangan nama lengkap. Oke, untuk model N2 kita lanjut ke N2 nya, teman-teman. N1 nya kan sudah, kita langsung ke N2. Oke, nah sampai di sini saya kasih tip dulu dan saran buat buat operator desa atau staf desa yang menangani surat-surat menyurat itu ya. Jadi ketika kita mau membuat surat, pastinya kita harus ikut surat terbaru atau updating surat terbaru. Ketika kita sudah buat surat yang lama ternyata sudah ada surat yang baru atau ada perubahan gitu ya, otomatis kita akan capek sendiri, teman-teman. Jadi ya usahakan diperhatikan dulu untuk format surat-suratnya atau formulir surat-surat yang sering kita buat tersebut. Oke, lanjut. Di sini ada perihal permohonan kehendak nikah. Nah, beda lagi nih. Kalau yang lama nggak kayak gini, teman-teman, beda. Nah, di sini sudah ada hari, tanggal, bulan, dan tahun juga ya di bagian sini. Kepada yang terhormat kepada KUA, kecamatan, PPN, dan LN nah ini tinggal kalian isikan saja kepada kepala KUA, kecamatan, PPN, titik D. Nah, ini di ini tinggal kalian isikan alamat KUA nya. Untuk ini kalau kalian nggak nggak udah nyampe di sini aja, nggak ada yang lain, kalian hapus aja titiknya, teman-teman, nggak usah diisi ya. Oke, lanjut. Dengan hormat kami mengajukan permohonan kehendak nikah untuk atas nama calon suami. Jadi di sini, teman-teman, kalian tinggal tuliskan calon suami istri yang akan menikah, hari, tanggal. Nah, ini hari, tanggal ini hari kapan mereka akan menikah gitu ya. Dan di sini ada tempat akad nikah atau tempat mereka akan melaksanakan ijab kabul atau menikah tersebut, teman-teman. Oke, lanjut. Di sini bersama ini kami sampaikan surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah daftar-daftar surat atau syarat-syarat untuk melakukan pernikahan, teman-teman. Di sini ada surat pengantar nikah dari desa kelurahan seperti yang di bagian N1. Dan persetujuan calon mempelai. Nah, ini persetujuan mempelai ini ya dari bagian tadi. Masih satu ini ya, satu rangkap sama sini ya. Nah, dari orang tua ini ya. Oke. Lanjut. Lalu ada fotokopi KTP kedua mempelai, fotokopi KTP ibu dan bapak yang akan menikah tersebut, teman-teman. Orang tuanya itu misalnya ya. Lalu fotokopi akte kelahiran. Nah, jadi
sejak dini, sejak kecil. Kalau kita udah punya anak, sebaiknya kita buatkan akte kelahiran, karena buat akte kelahiran itu nggak sekali buat jadi teman-teman ya. Beruntung yang kalau memang satu kali buat jadi. Terkadang kita buat akte kelahiran tuh sampai ada yang 3 kali 4 kali, karena masih ada yang salah gitu. Jadi ya kita usahakan ketika kita sudah punya anak, kita buat akte kelahiran mereka sejak dini. Oke, di sini ada fotokopi kartu keluarga ya, yang disebut dengan KK. Lanjut nomor 6, pas foto 2x3, 3 lembar berlatar belakang biru. Nah, jadi untuk foto saja sekarang kita sudah pakai latar belakang biru ya, nggak merah lagi kan. Biasanya kan ada sih, saya sering lihat buku nikah orang, kadang-kadang fotokopi kan warnanya merah, tapi ternyata sekarang sudah biru teman-teman ya. Oke, untuk itu selanjutnya di sini nomor 7 dan 8 masih dikosongin ya. Nah, demikian permohonan ini kami sampaikan, kiranya dapat diperiksa, dihadiri dan dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, di sini diterima tanggal. Ini nanti yang ngisi PPN-nya ya, atau kepala KUA-nya. Lalu di sini nama KUA-nya teman-teman sini. Untuk pemohon ini bisa apa namanya, dari kampung, bisa dari orang tuanya. Ya antara dua itu aja sih. Saya juga belum paham benar teman-teman, cuman saya review contohnya saja dulu. Oke, dan model N3 di sini ya. Coba saya atur dulu kertasnya. Kok acak-acakan kayaknya. Oke, ini N1. Coba kalau pakai ini. Oke, untuk masalah ukuran-ukuran kertas nanti saya akan kasih tahu kalian di next video, cara apa namanya atur ukuran kertas. Gampang banget teman-teman, semua bisa asal kita mau usaha. Siap. Oke, ini model N1 nya banyak amat ini. Oke, sekalian kita edit aja teman-teman ya letaknya. NA2. Oke, tadi sampai di NA2 ya. Nah sekarang kita ke bagian NA3 nya atau N3 gitu ya. Oke, ini N3 nya. Perihal permohonan pencatatan isbat. Nah kalau ini masalah ini KUA nya teman-teman ya. Kepada yang terhormat kepala KUA, seperti biasa kepala KUA kalian di tempat KUA itu kantornya, kantor di mana letak kantornya atau tempat ininya ya, pusatnya, tempat kantor KUA kecamatan atau PPN. Dengan hormat kami mengajukan permohonan pencatatan pencatatan isbat untuk kata untuk atas nama ya, sorry agak selibat karena ini memang format baru jadi belum pernah saya edit teman-teman ya, langsung saya review aja. Oke, untuk ini suami istri. Oke, ini yang apa namanya, dengan hormat kami mengajukan permohonan pencatatan isbat untuk atas nama. Nah berarti ini yang calon mempelainya teman-teman ya, suami istrinya. Lalu tanggal penetapan nanti ini KUA yang ngisi teman-teman. Pengadilan agama. Oke. Bersama ini kami sampaikan surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa sebagai berikut. Oke, putusan isbat, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, pas foto 2x3 3 lembar berlatar belakang biru juga teman-teman. Oke, lanjut ke sini. Demikian permohonan ini kami sampaikan, kiranya dapat diperiksa, dihadiri dan dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, seperti biasa di bagian sini nanti kalian bisa copy bagian atas tadi, kalian pindahkan ke bawah sini teman-teman, nggak usah ngedit lagi gitu kan. Caranya biar cepet. Untuk cara simple, edit text kali edit atau dengan disebut replace text, bisa kalian lihat di tutorial saya sebelumnya sudah ada. Jadi untuk tutorial bagian Word, kalau kalian mau mengganti sebuah kata dengan cara satu kaligus, bisa dengan cara tersebut. Oke, kita lah kembali ke sini. Nah ini dia teman-teman persetujuan tadi ya, bukan di bagian atas, maaf karena saya juga baru pertama review ya. Tadi ini yang disebut dengan persetujuan calon pengantin. Oke, yang bertanda tangan di bawah ini adalah calon suami teman-teman.
bagian sini calon suami, data dari suami seperti biasa, dan ini adalah data dari istri teman-teman. Oke, lalu untuk model N5, wih udah sampai N5 ya, tadi N berapa sih? Oh, N4. Nah, untuk persetujuan calon pengantin dia modelnya model N4. Oke, kita loncat ke model N5, surat izin orang tua. Nah, di sini dimana orang tua tersebut mengizinkan bahwa anaknya gitu kan akan melakukan ijab kabul atau menikah. Jadi di sini diisikan data orang tuanya ya. Ini yang laki, lalu ini yang perempuan teman-teman. Oke, nama orang tuanya gitu ya, suami istri. Ini untuk data istri, data suami, lalu yang di bawah data istri teman-teman. Oke, seperti itu salah satu contohnya. Lalu memberikan izin kepada kami untuk melakukan perkawinan. Nah, ini data anaknya yang akan menikah tersebut teman-teman, entah dia laki-laki yang dari kampung kita atau desa kita, pokoknya datanya diisi di bagian sini. Untuk bagian di atas adalah data diri orang tua tersebut, mempelai perempuan atau mempelai laki-lakinya gitu yang akan diisi di atas tersebut. Oke, kita lanjut ke sini teman-teman. Demikian surat ini dibuat dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari siapapun untuk dipergunakan seperlunya. Oke, kita loncat ke model N6. Nanti sembari kalian ini bisa kalian edit langsung teman-teman ya. Dan untuk format silahkan kalian cek di deskripsi, ada nomor WhatsApp saya, silahkan kalian chat WA, nanti bisa saya kirimkan format ini teman-teman yang belum punya. Tapi kalau yang udah punya ya namanya kan udah punya gitu. Oke, surat keterangan kematian. Oke, jadi teman-teman, kalau untuk surat keterangan kematian ini, misalnya nih ada laki-laki menikah lagi, sedangkan dia sudah menikah tetapi istrinya meninggal dan dia mempunyai keinginan untuk menikah lagi, maka kita harus buatkan surat keterangan kematian. Misalnya ada seorang lelaki yang ingin menikah dan ternyata laki-laki itu sudah mempunyai istri. Nah, istrinya ini sudah meninggal. Nah, baru kita isikan di bagian sini, di bagian model N6 teman-teman ya. Bisa juga di sini nah ya, kita langsung aja ke bawah teman-teman ya. Batan tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama lengkap dan alias ini ya. Ini nama misalnya yang istrinya meninggal atau suaminya meninggal diisi di bagian sini teman-teman ya. Oke. Oke, maaf. Sorry teman-teman. Ini adalah data diri orang yang sudah meninggal tersebut di bagian atas. Nah, di sini sudah dijelaskan juga. Ini bagian bawah ya. Telah meninggal dunia pada tanggal sekian gitu ya. Dan di tempatnya di mana yang bersangkutan adalah suami istri. Nah, jadi kalau yang meninggalnya suami di sini kita kasih garis teman-teman. Kalau dia suami yang meninggal kita conteng gini. Nah, tetapi kalau dia istrinya yang meninggal di data atas, maka yang dicontreng adalah itu bagian istrinya ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti di sini kalian tinggal tambahkan istri atau suami gitu ya, salah satu dari yang meninggal tersebut. Untuk di sini teman-teman, nah ini nama orang yang masih hidup tersebut yang akan melaksanakan pernikahan lagi. Seperti saya katakan tadi, misalnya ada orang mau menikah lagi sedangkan dia sudah pernah menikah dan istrinya meninggal gitu kan, dia mempunyai keinginan untuk menikah lagi. Nah, datanya kita isi di bagian sini teman-teman. Lanjut ke bawah. Demikian surat pengantar ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sini desa atau kampung, tanggal, lalu bulan, lalu tahun ya. Kepala desa atau lurah atau kepala kampung. Lanjut ke bawah, sini ada nama. Oke. Jadi di sini sudah dikasih ini teman-teman ya. Coret yang tidak perlu. Nama lengkap. Nah, gitu ya. Terus bagian sini ada model N7. Nah, jadi
selama saya menangani surat menyurat di desa, saya belum pernah teman-teman ya menemukan N7. Ini terus terang aja ya. Tapi kalau N6, N5 saya sudah pernah menemukan hal tersebut. Jadi untuk N7 kita review contohnya aja teman-teman ya. Jadi untuk cara pengisiannya saya juga belum paham ya. Kantor urusan agama. Nah, ini udah kantor urusan agama, ini udah kantor sana tuh kan. Kita mah bukan buat ini. Untuk nomor mungkin ya mereka yang mengisi, lalu lampiran juga mereka yang mengisi teman-teman ya. Yang terhormat calon pengantin wali, nah, atau wali, calon pengantin atau wali. Dan di sini udah dikasih titik-titik, ini mereka juga teman-teman lah yang ngisi ya. Kita hanya review aja ya. Kita nggak ada kewenangan di bagian sini karena di sini kopnya kantor urusan agama, ini KUA, bukan kita. Lalu di sini mereka juga yang isi. Intinya titik-titik ini teman-teman itu dari kantor KUA-nya yang mengisi. Nah, lihat di sini sudah dijelaskan wassalam kepada KUA penghulu PPN LN gitu ya. Nah, ini mereka yang mengisi bukan kita. Oke, teman-teman. Sampai di sini saja tutorial yang bisa saya berikan. Contoh surat atau contoh formulir pernikahan model terbaru yang sudah digunakan untuk tahun 2020 sekarang. Mungkin di bulan-bulan lalu juga, di bulan-bulan Januari, Maret mungkin masih pakai yang lama. Tapi sekarang kita udah pakai yang baru teman-teman ya. Oke. Cukup sekian contoh format yang bisa saya berikan, yang bisa saya review. Semoga operator desa dan staf desa yang menangani surat menyurat di desa bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih dari saya. Saya di sini hanya memberikan saran agar bisa menggunakan model NA nikah terbaru. Jangan, untuk yang lama tidak usah dipakai lagi teman-teman. Dan terima kasih sudah mampir, terima kasih sudah nyimak. Semoga bermanfaat dan berguna buat kita semua tentunya teman-teman. Seperti biasa, sebelum saya cekidau, silakan kalian tekan tombol subscribe, like, komen, dan jika bermanfaat silakan kalian share. Akhir kata dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.